Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil kabiril alimil khabir, jalla 'anil syabihi wal kuf'i wal mathili wan niddi wan nadhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-basyirun nadhirul hasyir, ba'athahu Allahu bil haqqi rahmatan lil alamin qabla qiyami yaumi tublas sarair. Wa laqad qala 'azza min qail fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, falamma kashafna 'anhumul 'adzaba idza hum yankusun. Wa qala aidan litastawu 'ala dhuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alayhi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Wa qala aidan wa tabqa aslabul munafiqin ka'annaha sayasil baqar. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, bersyukur tentunya kita haturkan puji dan pujaan kepada Allahur Rahman yang masih berkenan untuk mempertemukan kita dalam kondisi sehat badan dan juga sehat iman, untuk terus mengkaji ilmu-ilmu syar'i, tentu dalam rangka menebalkan dan menguatkan iman dan juga kualitas amalan. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi hari ini kita sampai di halaman 354 dan di sana tercantum sebuah bab, idza kana yaumul qiyamati tattabi'u kullu ummatin ma kanat ta'bud, fa idza baqiya fi hadhihi al ummati munafiquna umtuhinu wa duriba as-sirat. Pada hari kiamat kelak, setiap komunitas, setiap umat yang memiliki keyakinan atau yang disebut dengan agama apapun itu, dan pasti memiliki sesembahan, maka umat-umat ini diperintahkan untuk mengikuti sesembahannya, yang menyembah dan memohon pertolongan kepada selain Allah seperti pohon-pohon yang dikeramatkan, maka diwujudkan pohon tersebut di padang mahsyar. Yang selama ini mengagung-agungkan hewan yang bernama sapi, kotorannya bahkan juga dianggap sebagai keberkahan, maka sapi tersebut akan diwujudkan persis mirip, untuk kemudian diperintahkan kepada para penyembahnya agar mengikuti hewan tersebut menuju neraka jahanam. Begitu pula yang menyembah as-salib, salib, yang ada Nabi Isa-nya, maka diwujudkanlah makhluk yang mirip dengan Nabi Isa, lalu diperintahkan menuju neraka. Kemudian juga bila sudah diperintahkan semua komunitas atau umat tersebut mengikuti yang disembahnya menuju neraka, tersisalah umat Nabi Muhammad
baik umat yang menjawab dan mematuhi dakwah Muhammad maupun yang ingkar, yang munafik maupun yang kafir. Dan disitulah akan diuji dengan kedatangan Allah Subhanahu wa ta'ala di pelataran padang mahsyar. Nah, bab ini diawali dengan sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan nomor 2557, di mana beliau mengatakan bahwa Nabi bersabda, Allah mengumpulkan manusia seluruhnya, jin pun demikian. Memang di hadis ini hanya disebut manusia saja, tapi kita tahu bahwa yang akan dihisab bukan hanya manusia, yang dikumpulkan bukan hanya orang, tapi juga jin, bahkan hewan-hewan buas. Wa idzal wuhusyu husyirat. Meskipun kemudian hewan-hewan akan dijadikan debu selesai al-qisas atau yataqasau bainahum, setelah mereka saling mengqisas. Sedangkan orang-orang beriman atau bagian dari jin yang beriman sama halnya dengan manusia, begitu pula yang kafir. Fi sa'idin wahid. Sa'id artinya dataran yang sangat rata, luas. Jadi kita dikumpulkan di padang mahsyar yang tanahnya rata. Laisa fiha alamun li ahadin. Tidak ada satupun di tanah tersebut yang menjadi patokan ciri khas yang pernah kita kenal di bumi yang lama, karena buminya sudah diganti, beda dengan bumi yang lama. Thumma yattali'u alaihim rabbul alamin. Lalu datanglah Allah dan berkata, ala liyattabi'a kullu insanin ma kana ya'bud. Hai sekalian jin dan manusia, manusia dan jin, hendaknya setiap orang mengikuti apa yang dulu ia sembah. Fayumatsalu li sahibis salibi salibuhu. Maka diwujudkanlah untuk para penyembah salib salibnya beserta yang disembahnya, yaitu yang mirip dengan Nabi Isa. Wali sahibit tasawir tasawiruhu. Dan yang selama ini mengagung-agungkan foto-foto, gambar-gambar, ukiran-ukiran dan patung-patung, maka diwujudkanlah gambar-gambar tersebut, patung-patung tersebut, khususnya yang memiliki 3 dimensi, yaitu patung. Jadi kalau ada yang menyembah patung di dunia, maka patung tersebut akan dihadirkan, diwujudkan, lalu digiring ke neraka bersama para pengikutnya. Wali sahibin nari naruhu. Dan yang selama ini menyembah api, maka diwujudkan api tersebut dan diperintahkan untuk mengikutinya. Maka semuanya ikut apa yang mereka sembah dulu. Wa yabqal muslimun. Dan yang tersisa hanya orang Islam. Kalau kata kita masih pelongo bae di padang mahsyar, karena belum hadir, belum ketemu sama Tuhannya. Nah, hadis ini di dalam kitab ini hanya disebutkan sampai lafaz tersebut. Kita ambil hadis Ibnu Mas'ud yang saya nukil dari kitab Majma' Az-Zawaid wa Manba'ul Fawaid karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami atau Al-Imam Al-Haythami, yang panggilan beliau adalah Nuruddin, namanya adalah Ali, bapaknya adalah Abu Bakar Al-Haythami. Jilid ke-10 halaman 241, di mana Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan Nabi pernah bersabda, awalnya sama, yajma'ullahul awwalina wal akhirin limiqati yaumin ma'lum qiyaman arba'ina sanah. Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk dari
masa-masa awal kehidupan di bumi dari sejak zaman Nabi Adam. Wal akhirin, dan manusia-manusia yang paling akhir yang hidup di masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu yang telah ditentukan, dan mereka akan diberdirikan di sana dalam versi hadis ini selama 40 tahun. Syakhisatun atau syakhisatan absaruhum ilas sama. Seluruh makhluk itu matanya terbelalak memandang ke atas langit. Berarti di padang mahsyar masih ada juga langit, meskipun mungkin langitnya berbeda dengan langit dunia. Yantadhiruna faslal qada. Ngapain pada melotot semua ke langit? Nungguin pemutusan perkara, keputusan Allah terhadap diri mereka masing-masing. Kemudian sang perawi mengatakan, wa yanzilullahu fi dhulalin minal ghamam minal arsh. Lalu turunlah Allah diiringi gumpalan awan dari arsy-Nya. Hadis ini jelas sekali bagian daripada hadis yang mendukung bahwa Allah itu di atas. Buktinya apa? Yanzil, turun dari arsy ilal kursi, menuju kursi. Kursi secara bahasa adalah tempat meletakkannya para raja, kaki-kakinya dari singgasananya. Itu secara bahasa. Namun kursinya Allah tentu sangat berbeda dengan kursinya para raja. Bukan kursi pula yang kita pahami bersama dalam bahasa Indonesia. Tsumma yunadi munadin ayyuhan nas alam tardau min rabbikum alladzi khalaqakum wa razaqakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Hai sekalian manusia, ridokah kalian, senangkah kalian terhadap Allah yang telah menciptakan dan memberi rizki kalian, yang telah memerintahkan kalian untuk menyembahnya saja, jangan menyekutukannya? Kalau hari ini Allah memerintahkan kalian semua untuk mengikuti apa yang dulu Dia sembah, ridho nggak kalian? Alaysa dzalika adlan min rabbikum? Lalu malaikat yang menyeru ini bertanya lagi, bukankah ini adalah hal yang adil? Kalau sekarang kalian diperintahkan untuk mengikuti Tuhan-Tuhan yang kalian dulu sembah. Qalu bala, maka seluruh manusia dan jin berkata, iya, kami ridho, kami rela. Fayantaliqu kullu qaumin ila ma kanu ya'budun. Maka berangkatlah masing-masing komunitas umat beragama itu mengikuti apa yang dulu dia sembah. Wa yaquluna fid dunya, dan mengikuti Tuhan-Tuhan yang dulu mereka puja-puja di dunia. Wa yumatsalu lahum ashbaha ma kanu ya'budun, dan diwujudkanlah hal-hal dan makhluk-makhluk yang mirip dengan sesembahan mereka dulu. Seperti di awal tadi kita katakan, yang nyembah salib, maka diwujudkanlah hal yang mirip dengan salib plus Nabi Isa-nya. Yang menyembah api pun demikian, yang menyembah sapi pun demikian. Ada juga yang menyembah kerbau. Faminhum man yantaliqu ila syams. Di antara mereka ada yang mengikuti matahari. Ada orang yang menyembah matahari. Penduduk negeri Jepang misalnya, meskipun nampaknya mulai memudar ya, mulai sedikit jumlahnya, maka mataharinya diwujudkan atau dihadirkan yang mirip sekali dengan matahari tersebut, bukan matahari sesungguhnya yang di dunia dulu. Wa minhum man yantaliqu ilal qamar. Ada juga yang mengikuti bulan, karena bulannya diwujudkan juga, dihadirkan.
wal authan minal hijarah. Lalu diwujudkan juga berhala-berhala yang terbuat dari bebatuan, dihadirkan. Wa ashbaha ma kanu ya'budun, dan semua yang mirip dengan sesembahan mereka. Lalu sang perawi di sini mengatakan, wa yumatsalu liman kana ya'budu Isa syaitanu Isa. Dan yang dulu menyembah Nabi Isa akan diwujudkan syaitan yang menyerupai Nabi Isa. Jadi bukan Nabi Isa-nya, karena Nabi Isa beriman pada Allah, mengajak orang pada Allah. Nggak mungkin Nabi Isa kemudian digiring ke neraka. Jadi ada setan, yang mana setannya ini merupakan qarin. Kita tahu seluruh manusia termasuk Nabi Muhammad diciptakan atau disertakan kepada setiap makhluk yang bernama manusia ada malakun, satu malaikat di sebelah kanan dan satu korinnya di sebelah kiri. Nah, maka setan atau korinnya Nabi Isa inilah yang kemudian diwujudkan mirip dengan Nabi Isa, mengajak para penyembahnya menuju neraka. Wa yumatsalu liman kana ya'budu Uzairan syaitanu Uzairan atau Uzairin. Dan orang yang dulu mengaku atau mengklaim bahwa Uzair itu anak Allah atau juga sesembahan mereka, diwujudkan Uzair itu. Wa yabqa Muhammadun wa ummatuhu. Kalau semuanya udah pada berangkat, yang ikut matahari ke neraka, yang ikut bulan, yang ikut bebatuan berhalanya, yang ikut pohon, tinggallah kita, insya Allah masih bagian dari umat Nabi Muhammad. Qala, sang perawi mengatakan bahwa Nabi bersabda, fayatamatsalur rabbu fayatihim. Lalu datanglah ar-rabb, yaitu Allah. Fayaqulu ma lakum la tantaliquna kantilaqin nas. Kalian ngapain masih di sini? Yang lain udah pada berangkat, no. Dari kloter 1 sampai kloter 150 udah pada ke neraka. Kalian nungguin bis yang mana ini? Kalau bahasa kita begitu kali. Fayaqulun inna lana la ilahan ma ra'ainahu ba'du. Kami punya Tuhan. Jadi saat Allah mendatangi mereka ini belum menampakkan wujudnya yang mereka kenal. Sungguhnya kami punya Tuhan yang belum kami lihat sekarang di padang mahsyar ini. Fayaqulu hal ta'rifunahu in ra'aitumuhu. Emangnya kalian kenal sama Tuhan kalian kalau sekarang misalnya Tuhan kalian hadir? Fayaqulun inna bainana wa bainahu alamatun idza ra'ainaha 'arafnaha. Ada satu ciri khusus yang kami ketahui dari Tuhan kami, bila kami lihat pasti kami kenal dari ciri khas tersebut. Qala fayaqulu ma hiya. Ciri khas itu apa? Fataqulu yukshafu atau yakshifu an saqihi. Tuhan kami akan menyingkap betisnya. Ada kata nya, ada domir yang kembali kepada Allah. Fa inda dzalika yakshifu an saqihi fayakhirru kullu man kana nadharuhu wa yabqa qaumun duhuruhum kasayasil baqar. Ketika disingkap betis tersebut, maka mereka otomatis tersungkur bersujud, kecuali orang-orang munafik, maka punggung mereka akan tetap mengkaku atau mengaku. Punggungnya mengkaku seperti sayasil baqar, seperti tanduknya sapi, kaku, kagak bisa sujud. Ini orang munafik. Nah, disinilah yang namanya imtihan, ujian. Kalau orang itu beneran beriman, dia bisa sujud ketika Allah menampakkan eksistensinya. Tapi kalau orang itu munafik, pura-pura doang masuk Islam,
maka tidak bisa dia bersujud. Itulah yang digambarkan dalam surat Al-Qalam ayat 42, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Hari di mana akan disingkap betis dan diperintahkan mereka bersujud, tetapi sebagian mereka yaitu orang munafik tidak bisa bersujud. Kemudian dikatakan kepada mereka, angkat kepala kalian wahai orang yang beriman. Diangkatlah kepala mereka. Fayu'tihim nurahum ala qadri a'malihim. Setelah mengangkat kepalanya, setiap orang diberikan cahaya, yang mana cahaya ini fungsinya untuk melewati sirat, yang mana sirat itu sangat gelap. Diberi cahayanya sesuai amalan kita. Nah, kalau sering ngaji di Al-Husna, rajin sholat subuhnya, nah cahayanya gede. Yang sering infak, yang sering membantu tetangganya, bersabar menahan diri untuk enggak ribut sama tetangganya misalnya, sabarnya itu akan diberikan bighairi hisab pahalanya, tanpa batas hitungan besar. Faminhum man yu'ta nuruhu mislul jabalil azim. Ada yang diberikan cahaya sebesar gunung yang besar. Bayangkan cahayanya sebesar apa? Gampang dia melewati sirat, terang banget. Yas'a baina yadayhi, yang mana cahaya itu menerangi jalan di depannya. Wa minhum man yu'ta nuruhu asgharu min dzalik. Ada juga yang diberikan cahaya lebih kecil dari gunung yang besar tadi. Sekecil-kecilnya lebih kecil dari gunung, ya masih gede. Wa minhum man yu'ta nuran mislu atau misla an-nakhlah biyadihi. Ada juga yang diberi cahaya sebesar nakhlah. An-nakhlah pakai kha itu pohon kurma. Kalau an-nahl itu lebah. Wa minhum man yu'ta asghar min dzalik, ada yang lebih kecil dari pohon kurma itu. Hatta yakunu akhiruhum rajulan yu'ta nuruhu ala ibhami qadamaihi. Ada juga dari orang beriman itu yang karena amalannya saking sedikitnya diberi cahaya cuman segede jempol kakinya. Cahaya segede jempol kaki, kira-kira seperti apa? Lilin. Yudi umarratan wa yatfa umarratan. Kadang hidup, kadang hampir mati. Namanya kecil. Fa idza adaa qadima qadamuhu wa idza tafi'a qama. Kalau lagi nyala dia maju langkahnya, tapi kalau lagi mati cuman berdiri doang. Lama yang ini nih ngelewatin sirat ini, amalannya dikit. Nah, kalau udah tahu hadis kayak begini nih, apalagi nanti kita paparkan derajat hadis ini sahih apa enggak. Harusnya dari sekarang kita sudah mulai banyak mengerjakan amalan agar cahaya yang diberikan kepada kita untuk melewati sirat semakin besar. Kurangin gibah kita. Ya Bu, ya Bu. Bu, kurangin gibahnya Bu ya, biar cahayanya segede gunung gede. Nah, kemudian warabbu amamuhum atau amamahum hatta yamurra finnar fayabqa atharu kahaddis saif fayaqulu muru fayamurruna ala qadri nurihim. Lalu mulailah mereka lewat satu-satu, diperintahkan sama Allah. Minhum man yamurru katarfatil ain. Ada yang melewati sirat secepat atau kedipan mata. Wa minhum man yamurru kal barqi. Ada yang lewat sirat seperti kilat, geledek, gludug kalau kata orang Pekayon. Wa minhum man yamurru marras sahab. Ada yang seperti lewatnya awan.
Lewatnya awan kencang apa pelan, Bu? Cepat atau lambat? Cepat, Bu. Karena jauh saja dan besar kelihatannya lambat. Wa minhum man yamur kan qidad al-kaukab. Ada yang melesat seperti bintang. Itu namanya inqidad, inqadda yanqaddu. Al-kaukab planet bebintangan. Wa minhum man yamurru karrih. Ada yang berlalu atau lewat seperti angin. Angin macam-macam. Kalau angin ribut kencang. Kalau anginnya udah dikemas pelan, tolak angin. Macam-macam. Ada angin sepoi-sepoi. Wa minhum man yamurru kasyaddil faras. Ada yang lari seperti kuda pacu. Wa minhum man yamurru kasyaddir rahli. Ada yang kayak unta. Kalau unta mau udah jelas rada pelan jalannya. Hatta yamurra alladhi yu'ta nurahu ala dhahri qadamaihi yajthu ala wajhihi wa yadayhi wa rijlaihi. Lalu yang tadi diberi cahaya cuman sebesar jempol kakinya, lewatnya itu yajthu, jathiyah, tersungkur. Ya, kalau jathiyah sebenarnya tersungkur di atas lutut. Kemudian juga akhirnya jatuh wajahnya dan tangannya dan juga kakinya. Ya, merayap berarti. Takhirru yadun wa ta'laqu yadun. Satu tangannya begini ngangkat, yang satunya lagi nahan tersungkur. Wa takhirru rijlun wa ta'laqu rijlun. Begitu juga kakinya. Ada yang coba diangkat, ada yang nahan tubuhnya. Wa tusibu jawanibuhun nar. Karena sirat itu kahaddis saif, tajam, adaqqu minasy-sya'r, lebih tipis daripada rambut. Tapi bagaimana manusia bisa lewat? Nah, inilah jangan dilogikakan, karena jauh antara perkara akhirat, kondisi di sana dengan di dunia. Karena begitu tipis, di bawah daripada sirat itu neraka. Nah, orang yang merangkak ini tadi badannya kelentap api. Tahu kelentap, Bu? Kata orang Pekayan, kelentap, dijilat-jilat api. Fala yazalu kadzalika hatta yakhlusa. Terus aja dia gitu merayap, badannya kena api-api neraka sampai dia kelar dari sirat. Selamat juga nih orang akhirnya. Ya begitu. Karena selama hidupnya susah banget diajak ngaji. Masjid padahal cuma 5 langkah. Ogah juga ke masjid. Giliran begadang sampai pagi. Kalau naik gunung 3.300 mdpl nyampe. Lah sholat subuh kagak nyampe. Gunung Gede nyampe, Ciremai diinjak, atapnya Jawa Timur, Semeru diinjak juga, Rinjani dia injak. Lah lantai 2 masjid kagak pernah diinjak sama dia. Kan miris ini ya. Nah begini nasibnya akhirnya di atas sirat, jalannya susah banget. Begitu selesai dari sirat, dia akan berkata alhamdulillahi faqad a'tani Allahu ma lam yu'ti ahadan idnajjani minha ba'da in idra'aituha. Udah datangnya paling lambat, terseok-seok, masih juga belagu nih orang. Dibilang apa? Alhamdulillah saya udah dikasih sama Allah. Kayaknya nggak ada yang dikasih selain saya ini. Tuh coba. Padahal yang lain udah ngacir, Bu, kata Mandra. Udah nyampe duluan lah, dia baru nyampe pakai belagu. Saya doang malam yu'ta ahadan, nggak ada yang diberi keselamatan dari sirat seperti saya. Coba itu ya, ente paling belakang kagak kelihatan orang di belakang lah. Fayantaliqu bihi ila ghadirin 'inda babil jannah. Lalu selesai dari sirat, sebenarnya ada lagi namanya qantarah. Sering saya bilang sirat itu kan jembatan ala matni jahannam atau ala dhahri jahannam. Sirat itu kan di atas punggung neraka jahanam. Setelah itu ada namanya qantarah.
Qantarah secara bahasa jembatan melengkung di atas sungai kecil. Disitulah nanti kita sebagai sesama muslim yang sudah selesai dari sirat menyelesaikan yang tersisa dari hasad dengki atau dongkol terhadap saudara kita. Bukan kisos di pelataran padang mahsyar. Baru kemudian ini orang ketemu namanya Ghadir. Ghadir secara bahasa artinya an-nahru as-saghir, sungai kecil di depan pintu surga. Ngapain di situ dia? Fayagtasilu fayaudu ilaihi rihu ahlil jannah wa alwanuhum. Di situ dia mandi karena tadi badannya dijilat-jilat api neraka pada gosong. Dan di situ saat sedang mandi dia mencium aroma-aroma surga, bahkan warna-warna dari surga itu tidak bisa kita gambarkan ya, apakah melayang-layang seperti aurora gitu ya. Fayara ma fil jannati min khilalil bab. Lalu dia habis mandi ngintip-ngintip dari pintu surga. Kebiasaan kayaknya di dunia ini suka ngintip dia. Fayaqulu rabbi adkhilnil jannah. Lagi ngintip dia ngomong, ya Allah masukin saya surga dong, ini nanggung mat, masa ngiat doang kita. Fayaqulullah, maka Allah berkata, atas alul jannah wa qad najjaituka minan nar. Ente minta dimasukin surga padahal baru aja ente saya selamatin dari neraka. Fayaqulu rabbi ja'al baini wa bainaha hijaban la asma'u hasisaha. Ya Allah, udah ya Allah, tobat saya kapok, tolong bikinin hijab penghalang antara saya dengan neraka yang barusan saya lihat tuh, yang barusan saya seberangin, agar saya nggak mendengar lagi hasis, desiran gejolak api neraka yang sangat mengerikan. Qala fayadkhulul jannah, dia pun akhirnya masuk surga. Selesai belum? Wa yura au yurfa' lahu manzilu amama dzalika. Lalu terlihatlah di hadapan dia sebuah rumah. Bukan KPR ini mah enggak. Ka'annama huwa fihi ilaihi hulmun, dan dia serasa berada di rumah itu, udah ngayal be ini dia. Pengen banget rupanya dia. Fa yaqulu rabbi a'tini dzalikal manzil. Ya Allah, saya pengen dong rumah itu. Fayaqulu lahu la'allaka in a'taitukahu tas'alu ghairahu. Ente mah kayaknya kalau saya kasih itu rumah pasti pengen lagi yang lain. Fayaqulu la wa izzatuka la as'aluka ghairahu. Enggak ya Allah, enggak. Kalau udah dikasih yang itu udah, saya mah itu doang udah. Saya enggak minta yang lain lagi, kata dia. Wa anna manzilun ahsanu minhu. Emang ada rumah yang lebih bagus? Saya nggak bakal minta lagi, tenang aja. Kalau bahasa kita begitu. Fayu'tam fayanziluhu. Dia diberilah rumah itu, maka masuklah dia. Lalu nampak lagi dari rumah itu rumah yang lain. Ini manusia nih emang. Dikasih hati minta ampela. Belum jantung. Kalau ada hati ada ampela. Ka'annama huwa fihi ilaihi hulmun. Lagi-lagi, wah kayaknya enak kalau saya di situ nih. Nah, emang dasar manusia. Rabbi a'tini dzalikal manzil. Ya Allah, saya pengen yang itu dong, tuker. Kayaknya yang itu lebih bagusan dikit. Yang itu mah minimalis kayaknya nih. Ada panel solarnya kan. Ya, lebih cakepan dikit. Lalu Allah berkata kepada dirinya, kepada si hamba ini seperti yang tadi dia katakan, kamu mah kalau saya beri lagi pasti pengen yang lain lagi. Enggak ya Allah, demi keagunganmu enggak, insya Allah enggak. Emang ada rumah yang lebih bagus dari itu? Sampai 3 kali bu dia begini nih, dikasih, ngelihat yang lain lagi, minta lagi. Ada yang begini di sini? Ada banyak. Ya bu ya, dikasih rumah, ya meskipun masih ngontrak, udah pakai AC lagi. Kontrakan pakai AC, keren banget. Pengen yang lain lagi, pengen punya rumah sendiri. Nah kemudian di rumah yang ketiga inilah dia diem baik akhirnya. Rupanya malu juga dia, masih punya malu dia rupanya nih. Tsumma yaskut, dia diem baik. Akhirnya malah Allah yang nanya, malaka la tas'alu.
Ente ngapa diem bae, ngapa nggak minta lagi katanya. Fayaqulu, maka dia pun berkata, Rabbi qad sa'altuka hatta qad istahyaituka wa aqsamtu laka hatta istahyaituka. Ya Allah, saya malu, udah minta dikasih, minta lagi, sampai malu saya, pakai sumpah lagi, malu saya sekarang katanya. Maka Allah berkata kepada dirinya, alam tarda an u'tiyaka mithla dunya mundu khalaqtuha ila yaumi afnaituha. Enggak apa-apa kata Allah, sekarang ente mau enggak saya kasih sesuatu yang setara dengan dunia yang pernah kau lihat, bahkan sejak aku ciptakan sampai aku binasakan itu dunia, bahkan 10 kali lipatnya. Maka dia pun berkata, atahza'u biya, Allah ngejek saya ya, kalau bahasa kita begitu. Wa anta rabbul izzah, sedangkan engkau adalah Tuhan yang maha agung. Istilah kita mah jangan ngejek lah gitu. Fayadhakur rabbu, maka tertawalah Allah min qaulihi, karena perkataan hamba itu. Nah, sang perawi mengatakan, aku melihat Abdullah ibnu Mas'ud yang membawakan hadis Nabi ini, kalau sampai pada poin daripada hadis ini juga tertawa, karena lucu nih orang, nih hamba ya, pakai malu juga, mau dikasih 10 kali lipatnya dunia. Kemudian dikatakan, la walakinni ala dzalika qadir, udah tenang aja, saya mampu kok memberikan kepadamu 10 kali lipatnya dunia. Sal, mintalah. Fayaqulu alhiqni bin nas, udah ya Allah stop, kalau rumah kayaknya udah puas nih saya, sekarang saya minta pertemukanlah saya dengan manusia-manusia penduduk surga lainnya, karena baru masuk dia ini kan. Maka Allah katakan alhiq bin nas, ya udah temui silakan orang-orang. Fayantariqu yarmulu fil jannah hatta idza dana minan nasi rufi'a lahu qasrun min durrah. Akhirnya dia lari-lari kecil, kegirangan kayak bocah ini, padahal mau debangkotan. Enggak ya, penduduk surga semuanya seperti yang kita pernah terangkan, 33 tahun sebagaimana usianya Nabi Isa. Lagi lari-lari kecil, dia diperlihatkan sebuah istana yang terbuat dari durrah, batu mulia. Fayakhirru sajidan, karena dia kaget, dikira mungkin Allah itu Tuhan, dia sujud. Lalu dikatakan oleh malaikat, irfa' ra'saka malaka, ente kenapa bersujud, angkat kepalamu. Fayaqulu ra'aitu rabbi, katanya, saya kira itu Tuhan saya, Allah. Autara ali rabbi, atau kayaknya Allah menampakkan eksistensinya kepada saya. Kemudian kata malaikat itu, bukan, innama huwa manzilun min manazilika, itu salah satu rumah lagi buat kamu, istana buat kamu. Coba sekarang kita ngelihat istana cuman di mana itu, Medan Merdeka atau Merdeka Medan. Nah, ini kita dapat di sana insya Allah, Bu ya. Amin. Kalau sekarang cuman ngontrak, lalu kita bersabar, insya Allah di sana mah dapat istana. Tsumma yalqa rajulan fayatahayya'u lis-sujudi lahu. Terus dia jalan lagi nih, ketemu seorang lelaki, lalu dia siap-siap lagi mau sujud. Lalu dikatakan, mah, ngapain ente kau mau sujud? Ra'aitu annaka malakun minal malaikah, kayaknya ente malaikat deh, saya mau sujud, mau hormat maksudnya. Lalu malaikat itu berkata, innama ana khazinun min khazainika, saya bukan yang layak disembah, saya cuman khazin. Khazin itu artinya bodyguard, penjaga. Ada khazinul jannah, ada khazinun nar, penjaga surga, penjaga neraka, dan penjaga istanamu. Wa abdun min abidika, dan saya adalah asistenmu. Kalau secara bahasa sebenarnya abid atau abdun itu hamba sahaya, budak. Maksudnya pelayanmu di sini.
Kemudian malaikat itu berkata, tahta yadi alfu kuhruman. Nah, ini yang menjadi tema kita juga. Dan di bawah tanganku, di bawah komandoku, kata malaikat ini, ada 1000 kuhruman. Sebutan untuk malaikat yang menjadi asistennya malaikat. Ala mithli ma ana alaihi, yang mirip dengan aku secara penampilan maupun secara kapabilitas mungkin, ya. Fayantaliku amamahu hatta yuftahu lahul qasru. Lalu diajak dia ke istana tadi, dibukainlah pintunya. Wa huwa min durratin mujawwafah. Dia seperti batu mulia yang berongga. Saqaifuha wa abwabuha wa aglaquha wa mafatihuha minha. Atapnya, pintunya, gembok-gemboknya, kuncinya semua dari batu mulia. Nah, kalau sekarang gembok kita, Bu, dari apa? Dari kuningan apa dari perak apa dari besi? Nah, besok dari berlian, Bu, ya. Jadi kalau sekarang nih emak-emak kalau lagi meriang, jangan dikasih paracetamol, diajak ke toko emas. 20 kilo pasti sembuh. Tastaqbiluhu jauharatun khadra mubattanatun bihamra. Pokoknya ada berlian hijau yang dalamnya ada kemerah-merahan. Kalau di dunia hijau sama merah kayaknya kurang matching. Di akhirat membeda, Bu. Pasti bakal indah. Ada 70 pintu, yang mana setiap pintunya itu yufdi ila jauharatin khadra mubattana. Ya pokoknya juga dari berlian. Nah, ini bagi yang lelaki nih karang nih. Wa azwajun wa wasaif. Ada istri-istri di dalamnya dan juga wasaif, jamak dari wasifah yang artinya pelayan. Adnahunna haura aina. Minimal itu para pelayannya adalah bidadari yang bermata indah. Ini minimal. Kalau yang sekarang belum kesampaian poligami, banyak-banyak beramal lah. Alaiha sab'una hullatan. Di bidadari itu ada 70 hullah. Hullah saya temukan ada 2 definisinya. Satu perhiasan, yang kedua hullah di zaman dahulu kala itu, di zaman Nabi, adalah sutra dari Yaman yang terbaik. Yura mukhu saqiha min warai hulaliha. Nah, ini lebih cenderung kepada perhiasan. Betisnya itu saking mulus dan putihnya sampai kelihatan bagian dalamnya. Coba itu. Ada ibu-ibu sekarang betisnya kayak begitu. Pak, semangat banget jawabnya. Jangan begitulah. Bapaknya belum ngasih skincare katanya. Belum dikasih white tomato. Kemudian kabiduha mir'atuhu. Hatinya kelihatan, Pak, sampai jadi cermin bagi si lelakinya. Sebaliknya, hati si lelaki cermin bagi si bidadari itu. Coba itu. Sekarang kita bisa ngaca di dada suami kita misalnya gitu. Lah kagak, yang ada kelihatan pano. Idza a'rada anha i'radatan izdadat fi ainihi 70 dhi'fan amma kanat qabla dzalik. Kalau si suaminya noleh dikit aja, satu kali noleh, itu bidadari pas dia balik noleh tambah cakep 70 kali. Coba itu. Sekarang bini kita noleh dikit aja. Udah mesem banget. Mukanya asem banget. Belum turun gajian kayaknya. Lebih bagus dari yang sebelumnya. Sebaliknya, idza a'radat anhu i'radatan izdada fi 'ainiha 70 dhi'fan. Begitu juga si lelakinya. Kalau si perempuannya noleh bentar aja, pas balik itu laki tambah cakep. Nggak kayak laki kita, Bu. Makin hari makin tua kayaknya. Makin buluk katanya. Enggak, kalau laki di akhirat enggak, insya Allah. Makanya banyak-banyak sabar kita ini di dunia.
Udah gitu saling komentar. Wa anta wallahi izdadta fi aini sab'ina dhifan. Demi Allah, ente sejak habis noleh tadi 70 kali lipat nambah cakep katanya. Kemudian ada riwayat lain yang disebutkan bahwasannya hatta innar rajula min ahli illiyin la yakhruju fayasiru fi mulkihi fala tabqa khaymatun min khiyamil jannah illa dakhalaha min dawi wajhihi fayastabshiruna lirihihi. Kalau ada seorang penduduk surga dari surga yang namanya Illiyin. Illiyin ini banyak penafsirannya. Di antaranya adalah dia surga Firdaus, surga tertinggi. Ada juga yang mengartikannya Sidratul Muntaha. Namun kalau melihat konteks hadis ini, dia adalah hadis surga Firdaus yang tertinggi. Kalau surga Firdaus nih penduduknya lagi turun jalan-jalan, karena yang surga itu kan bertingkat. Kalau yang dari atas bisa ke bawah jalan-jalan, eksekutif bu. Kayak di dunia juga, kalau yang bawah mungkin rada susah naik ke atas. Kemudian dia keluar jalan-jalan di area kekuasaannya nih. Ini masih di Firdaus. Kalau dia lagi jalan, tidak ada satu tenda pun, khaymah. Tentu tendanya pernah kita paparkan juga terbuat dari al-lu'lu', permata atau mutiara gitu ya. Melainkan kalau dia lagi jalan, itu wangi tubuhnya sang penduduk Illiyin ini, wanginya kecium ke seluruh tenda-tenda tadi penduduk surga yang lain, sampai wajahnya cahayanya juga masuk ke setiap khaymah tenda-tenda penduduk surga yang lain. Saking cakepnya bu. Kira-kira suami kita begitu nggak bu kalau lagi jalan? Yang ada bau jengkol. Kemudian orang-orang penduduk surga lain akan berkata, wahali hadar rih, ini wangi apa kok wangi banget gitu ya. Kemudian dikatakan hadar rihu rajulin min ahli illiyin qad kharaja yasiru fi mulki. Ini wangi seorang lelaki dari kalangan penduduk Illiyin yang berjalan di area kekuasaannya. Nah, kita sudah sampai di akhir hadis ini. Kita harus tahu status hadis ini karena banyak hal-hal yang berkaitan akidah. Kita harus tahu status hadis ini. Al-Imam Az-Zahabi yang madhabnya Asy-Syafi'i mengatakan di dalam kitabnya Al-Ulu, isnadu hadzal hadithi hasanun. Mata rantai para perawi hadis ini orang-orang yang baik derajatnya. Jadi hadisnya hasan, bisa dijadikan sebagai pegangan dalam berkeyakinan dan beramal. Wa sahhahul Hakim wal Imam Ahmad bin Hanbal. Disahihkan juga oleh Imam Al-Hakim dan juga Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Al-Imam Al-Mundhiri di dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib mengatakan haditsun sahihun. Setelah beliau mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Dunya dan At-Tabarani. Nah, karena hadis ini yang panjang ini kita ambil dari Majma' Az-Zawaid wa Manba'ul Fawaid karya Al-Imam Al-Haythami. Kita perlu tahu juga komentar Al-Imam Al-Haythami. Beliau mengatakan di halaman 10 di jilid ke-10 halaman 343, rawahu kullahu at-Tabarani min turuqin wa rijalu ahadiha rijalus sahih. Diriwayatkan seluruhnya oleh Al-Imam At-Tabarani dari banyak jalur. Salah satu jalur itu para perawinya adalah para perawi hadis sahih. Jadi hadis yang tadi sekali lagi minimal hasanun atau sahih. Baik, ibu bapak sekalian yang Allah muliakan, demikian yang dapat kita paparkan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi motivasi kita untuk terus meningkatkan iman dan amalan, agar semoga di padang mahsyar kita dimudahkan.
Monggo silakan kalau ada yang ditanyakan. Allah nanti akan mengumpulkan manusia dan jin bahkan hewan-hewan dari sejak zaman Nabi Adam sampai umat terakhir yang mengalami hari kiamat. Nah, setelah dibangkitkan, Allah datangi mereka, lalu Allah katakan, "Hai sekalian makhluk, hendaknya kalian sekarang mengikuti, menemui dan mengikuti sesembahan yang kalian sembah dulu selama di dunia. Yang dulu nyembah Nabi Isa, Nabi Isa-nya sampai kedinginan di tiang salib itu, nggak pakai baju. Sekarang ente ikutin." Lalu diwujudkan oleh Allah setan korin milik Nabi Isa yang menyerupai Nabi Isa, lalu diajaklah para penyembahnya ke neraka. Begitu juga yang menyembah matahari, bulan, sapi, atau apapun itu. Lalu tersisalah umat Nabi Muhammad ini yang di dalamnya dalam riwayat lain dikatakan min barrin au fajir, baik yang saleh maupun yang pendosa. Bahkan di situ ada orang munafik. Hanya saja kemudian Allah datang itu belum menampakkan as-surah al-asliyah, eksistensi yang aslinya. Lah kemudian ditanyakan kepada mereka oleh Allah, "Kenapa kalian belum juga berangkat mengikuti sesembahan kalian?" Belum, karena Tuhan kami belum muncul nih, belum nampak. Memang kalau Tuhan kalian nampak, kalian mengenali Tuhan kalian. Iya, kami kenal, karena ada satu ciri khasnya, yaitu betis. Nah, ini masalah sensitif ya. Sering juga kita singgung di sini. Emang Allah punya betis? Pertama kita bahas dulu ayat Al-Qalam ayat 42. Ayat bunyinya begini. Yauma yukshafu an saq. Hari di mana betis akan disingkap. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Lalu semua itu yang tersisa dari kalangan umat Nabi Muhammad diminta untuk bersujud, yang munafik kagak bisa. Nah, ayat ini diperdebatkan oleh salafus saleh. Apakah ayat ini termasuk ayat sifat atau bukan? Ingat, debatnya adalah ayat ini berbicara tentang karakter Allah atau tidak. Bukan perdebatan apakah betis itu bagian dari sifat Allah atau tidak. Dari umat Islam ada dua kelompok besar yang memahami ayat ini, memiliki perbedaan pemahaman. Semuanya ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Yang kalangan Asy'ariyah, Al-Maturidiyah yang banyak dianut di Indonesia mengatakan maksud yukshafu an saq, maksud daripada kalimat hari disingkapnya betis itu dalam bahasa Arab adalah kashfusyiddah. Jadi dalam bahasa Arab itu biasa kalau orang Arab mengatakan ketika kalian sedang menghadapi hal yang berat, huru-hara, kepanikan, kekacauan, kalian akan mengangkat betis, mengangkat pakaian gamis dari betis kalian. Nah, arti yauma yukshafu an saq, hari diperlihatkannya kesulitan, huru-hara padang mahsyar, ketakutan yang luar biasa. Itu menurut kelompok besar pertama dari kalangan Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, dari kalangan umat Islam Indonesia khususnya. Karena Allah tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Kok Allah punya betis? Kelompok kedua yang sering dituduh sebagai Wahabi mengatakan sesuai apa yang Allah katakan atau ditafsirkan oleh Nabi. Ayat ini ditafsirkan oleh hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang ada di Sahih Al-Bukhari. Jelas, bahkan di hadis yang tadi kita bacakan yang merupakan hadis Ibnu Mas'ud, hari itu Allah mendatangi orang-orang yang tersisa dari umat Nabi Muhammad. Kenapa kalian belum juga berangkat mengikuti Tuhan kalian?
Kami nungguin Tuhan kami. Emang ada ciri khas Tuhanmu yang sehingga mengenalinya kalian dari ciri khas tersebut? Ya ada. Saat dia nanti menyingkap betisnya. Yang jadi masalah juga tadi di ayat itu tidak ada kata nya. Itu yang jadi masalah sebenarnya bagi kitanya. Hari disingkap betis saja, bukan betisnya Allah, tidak disebut langsung, apalagi tidak disebut betisnya, nggak ada domirnya, nggak ada idhofah, penyandaran, penisbahan. Nah, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ngakunya, mengatakan sebegitu harusnya ditafsirkan sesuai tafsirnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Allah menyingkap betisnya. Cuman yang sangat perlu dicatat, kita tidak boleh mengatakan betisnya sama dengan betis makhluk. Tetapi yang mentakwil akan mengatakan, loh, kalau sesuai bahasa yang dipakai Allah adalah bahasa yang kita pahami, betis ya betis kayak makhluk, berarti ente menyamakan Allah dengan makhluk. Oh enggak, dijawab lagi. Ketika kita sama-sama yakini Allah punya zat, apakah zatnya Allah sama dengan zatnya yang di dunia ini selain Allah? Kan tidak. Ketika kita mengatakan Allah maha mendengar, apakah mendengarnya Allah sama dengan proses mendengarnya makhluk? Kan tidak. Kita meyakini apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ketika Allah mengatakan punya tangan, punya wajah, punya kaki, punya betis, ya sudah kita katakan, cuma tidak dirinci bahwa betis, tangan, wajah itu seperti halnya makhluk. Lagian kan yang diajak bicara bukan cuma manusia, Al-Quran itu juga buat jin. Kenapa ente tidak mengatakan bahwa kami menyerupakan Allah dengan jin juga atau malaikat yang lebih hebat gitu? Nah, ini pokoknya panjang debatnya. Jadi kalau kita mau ikuti hadis yang sahih dari Abu Sa'id dan hadis ini, sudah kita tafsirkan ayat tadi dengan hadis ini, bahwasannya ada sifat karakter Allah yaitu menyingkap betisnya, sehingga manusia tersungkur bersujud karena menghormati betis yang Allah singkap itu. Lagian kalau ayat kalimat yakshif dalam banyak ayat itu, contohnya Az-Zukhruf ayat 50, Al-Mu'minun ayat 75, Al-A'raf ayat 133 sampai 135, dan banyak lagi ayat lain, kalimat yakshifu an itu harusnya digunakan untuk menyingkap sesuatu, memperlihatkan. Nah, kalau menurut pemahaman yang mentakwil tadi, hari dimana disingkap, diperlihatkan kehuru-haraan hari kiamat, maka maknanya kalau diikuti makna selain ayat ini, Al-Qalam ayat 42, harusnya begini, yauma yakshifu anhumus sak, begitu harusnya, atau kushifatis sak, atau tukshafu an sak, atau tukshafu sak. Di ayat-ayat lain makna kasyafa yakshifu an itu artinya ketika falamma kasyafna anhumul azab, saat kami angkat azab dari mereka. Contohnya misalnya kaum Fir'aun dan kaumnya, ketika kami hilangkan azab dari mereka, mereka ingkar lagi janji. Nah, harusnya kalau ikuti alur ayat lain dengan menggunakan kata yang sama, kasyafa yakshifu, maka maknanya harusnya hari di mana kami hilangkan asyiddah, kami hilangkan huru-hara hari kiamat, padahal itu baru mau mulai. Jadi yang ahlu takwil secara bahasa pun tidak tepat. Saya ulangi, kalau ikut alur ayat-ayat lain, kata kasyafa yakshifu an itu harusnya begini, yakshifu anisyiddah, kami hilangkan huru-hara hari kiamat. Atau mana yang kedua, kami perlihatkan huru-hara hari kiamat. Pilihannya cuma dua itu. Kalau asak, betis, diartikan huru-hara kekacauan hari yang berat. Tapi tentu mengikuti ayat-ayat yang lain yang lebih tepat. Jadi artinya yakshifu anisyiddah, hari itu di mana Allah menghilangkan kedahsyatan hari kiamat. Loh, padahal beratnya hari kiamat, ketakutan yang ada di padang mahsyar tidak akan Allah hilangkan sebelum mereka masuk surga. Jadi tidak tepat kalau dikatakan yauma
Yukshafu ansak artinya hari diperlihatkannya huru hari kiamat, enggak tepat. Kata kasyafa yaksifu harusnya digunakan untuk mengangkat, menghilangkan azab biasanya. Tadi contohnya di ayat Az-Zukhruf ayat 50, Al-Mu'minun 75, Al-A'raf 133 sampai 135. Lalu kita lanjutkan meringkas karena ini terlalu panjang kalau kita teruskan perdebatan itu ya. Udah serak ini suaranya kita. Jadi intinya yang paling poin adalah tadi semua sesembahan itu akan diwujudkan di padang mahsyar, lalu para penyembahnya digiring ke neraka bersama sesembahannya. Kemudian baru tadi disebutkan tentang keistimewaan penduduk surga. Ya, begitu aja Bu intinya. Tidak ada yang lebih pokok lagi selain kelebihan-kelebihan penduduk surga tadi. Ada lagi? Ya.